mengetahui belum tahapan yang akan dilakukan? Siapa ini yang mau menjawab? Halo? Sudah Bu, kemarin bersama Bu Sulis membahas apa mengenai praktikumnya. Kemarin atau lusa? Hari Kamis Bu ya, maksudnya hari Kamis itu. Ya. Jadi praktikum hari pertama ngapain? Seingat kalian. Yang pertama itu melakukan uji duga. Terus? Terus uji konfirmasi, yang terakhir uji kelengkapan. Perlu dijelaskan lagi nggak prosedurnya? Perlu, Bu. Kita refresh lagi dulu ya, biar menyamakan persepsi. Baik, yang pertama itu sebenarnya sebelum hari ke-1, itu hari ke-0. Apa itu hari ke-0? Yang pertama menyiapkan alat dan media. Alatnya apa saja? Kalian sudah bisa merinci kalau melihat prosedurnya seperti ini apa namanya? Cawan. Erlenmeyer, kemudian tabung reaksi, tabung Durham, cawan Petri, tabung reaksi juga, terus alat-alat yang biasa dipakai seperti inkubator, terus laminar airflow, oven, autoclave, dan sebagainya. Nanti alatnya ditulis di laporan praktikum. Oh ya, output praktikum kita yang pertama adalah laporan praktikum. Nanti saya akan share formatnya. Setelah laporan praktikum, nanti kalian diminta membuat video. Jadi tiap anak yang masuk itu harus memvideokan pekerjaan masing-masing. Terus nanti dikompilasi, dijadikan satu video. Maksudnya video dalam satu kelompok, bukan kelompoknya ada 4 stase. 2 orang yang masuk di stase 1 misalnya, itu nanti videokan pekerjaannya, termasuk stase yang kedua dan seterusnya, seperti itu. Terus nanti hasilnya video itu dikompilasi. Nah, sekarang prosedur praktikum. Yang pertama penyiapan alat dan bahan tadi. Untuk bahan yang dipersiapkan adalah media. Apa yang dimaksud media? Yaitu suatu campuran yang berisi dari reagen-reagen, atau reagennya itu bukan reagen biasa ya, tapi vitamin yang tujuannya untuk menumbuhkan bakteri yang akan kita kultur itu. Jadi campuran senyawa-senyawa yang berisi vitamin atau komposisi nutrien untuk pertumbuhan bakteri. Medianya apa saja? Kalian juga bisa lihat di skema. Kemarin kan pernah disinggung juga. Jadi medianya ada LB ganda, LB tunggal. LB itu maksudnya lactose broad ganda, lactose broad tunggal. Kemudian untuk yang uji konfirmasi ada media yang namanya BGLB, Brilliant Green Lactose Broad. Terus yang hari ketiga ada media EMB, Eosin Methylene Blue. Nah, ini semua isinya berbeda-beda komposisinya. Nanti pada saat praktikum kalian bisa mencari tahu komposisinya apa aja. Nah, untuk pembuatan media memang kita skip karena keterbatasan waktu. Tapi nanti saya tunjukkan caranya bagaimana. Saya simulasikan caranya bagaimana. Nah, secara kalau offline pekerjaan kita itu lebih dari 5 hari.
Yang pertama tadi hari ke-0, yaitu membuat media dan juga sterilisasi alat. Nah, peralatan yang dipakai untuk praktikum harus steril. Caranya steril gimana? Ya, kalian mungkin sudah pernah disinggung ya cara sterilisasi, ada yang sterilisasi cara panas, cara uap itu. Nah, kita lakukan sterilisasi kadang-kadang pakai oven, kadang-kadang autoclave. Itu biasanya dilakukan hari ke-0. Demikian juga pembuatan media itu dilakukan di hari ke-0. Nah, setelah dilakukan pembuatan media dan sterilisasi alat, maka hari yang pertama yaitu persiapan sampel atau inokulasi. Nah, di hari pertama kalian sudah siap sampel yang mau dipakai apa? Karena kemarin disepakati sampelnya dari air, jadi ya air yang akan kita uji. Air apa? Ya air yang dicurigai ada E. coli, dia bisa air PDAM, air sumur, atau air isi ulang yang kemungkinan kalian pada saat jalan-jalan kemana curiga nih, saya minum air ini, kemudian besoknya kok saya murus, ada diare, apa mungkin dalam air itu ada bakterinya. Nah, di hari pertama dilakukan apa? Dari sampel yang kita punya dipipet berapa mili ke LB ganda, dipipet 10 mili ya, masing-masing ke LB gandanya itu 10 mili. Dari sampel dipipet dengan memakai pipet ukur 10 mili. Cara memipetnya kalian sudah bisa kan? Cara memipet menggunakan bola hisap, pernah menggunakan bikimnya, saya rasa tidak ada masalah ya. Karena semuanya pasti bisa menggunakan bola hisap. Dipipet 10 mili ke LB ganda sini sampai 5 kali. Kemudian ambil lagi pipet ukur 1 mili, diambil sampel 1 mili dimasukkan ke LB tunggal. Nah, dan seterusnya sampai ini. Kemudian setelah selesai inokulasi ke LB ini, kita inkubasikan ke inkubator selama 24 jam. Keesokan harinya kita baca adakah hasil positif yang ditandai dengan kekeruan dan timbulnya gas. Kalau ada, kita lanjutkan ke BCLB, ini hari kedua. BCLB-nya ada 2 set ya. Yang pertama, suhu 37 derajat Celcius dan 44 derajat Celcius. Itu hari kedua. Inkubasinya beda suhu. Yang satu di inkubator 37, yang satu di 44. Fungsinya sudah dijelaskan ya. Kalau 37 itu untuk melihat coliform, yang 44 itu untuk melihat E. coli. Kemudian kan diinkubasi ya, inkubasinya 24 jam, itu hari kedua. Kemudian keesokan harinya kita kembali lagi ke lab melihat hasil positif di tabung BCLB tadi. Setelah dibaca, kalian konfigurasikan ke tabel MPN. Oh, kemarin itu pakai tabungnya 3 ya, 3 seri 3. Sebenarnya ada yang 5, 5, 5, 15, ada juga yang 33, tergantung. Ini banyak tabung yang digunakan itu tergantung dari metode. Yang pertama sih metode yang kalian ingin capai, kalau penelitian kita. Tapi biasanya kita ingin melihat E. coli dalam sampel itu banyak apa sedikit. Kalau kita rasa ini deh. Kalau yang 5 biasanya dipakai untuk air yang belum dilakukan pemanasan. Jadi air mentah, air besi, air sumur itu pakai 5. Tapi kalau 33 ya biasa dipakai untuk air minum. Yang belum ditreatment lah istilahnya yang 5, tapi kalau yang 3 itu yang sudah ditreatment. Tuh.
itu hari kedua. Besokan harinya kita ke lab, kita inokulasikan setelah membaca tadi ABCLB tadi, dibaca, dikonversikan dengan tabel MN, kemudian diinokulasikan ke EMB. EMB sini. Setelah itu dari EMB, ini hari ketiga ini sebenarnya cuma ke EMB saja. Nah, EMB, setelah itu diinkubasi lagi. Besokan harinya kita lihat EMB ini ada ciri-ciri, ada pertumbuhan yang ingin dituju nggak? Misalnya kalau kita ingin melihat E. coli, berarti warna atau ciri-ciri koloni E. coli dalam EMB itu warnanya biasanya apa sih? Warnanya merah, terus ada hijau metalik. Nah, itu kita amati di hari ketiga. Setelah kita menemukan ciri tersebut, kita masukkan ke media nutrien agar slang pada hari keempat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah mengisolasi. Jadi hanya satu aja satu koloni diambil dipindahkan ke NAS ini. Nah, setelah itu tumbuh, kita ambil ke uji identifikasi lebih lanjut ke MRVP indol, MRVP citrat, infik, media infik. Nah, itu di hari kelima. Di hari kelima kita sudah selesai dan melakukan identifikasi. Caranya gimana? Indol ini ada bereaksi, namanya bereaksi indol, bereaksi MRVP, dan bereaksi citrat. Nah, kalau yang sebelah ini ada indol positif, dicirikan dengan adanya cincin berwarna merah di sini. Ini yang negatif tidak ada cincin merah. Kalau MRVP yang negatif tidak ada perubahan warna, tapi kalau positif ada perubahan warna. Kalau citra juga gitu. Kalau negatif warnanya tetap, kalau positif warnanya biru. Nah, ini nanti ada kunci identifikasinya. Kalau E. coli biasanya indolnya positif, MR-nya positif, PP-nya negatif, citratnya negatif. Atau ya seperti itu. Nah, itu di hari kelima. Akan tetapi pada saat darurat ini kita nggak bisa berlama-lama di laboratorium. Akhirnya hari ini dijadikan 1 hari. Oh, sampai di sini sudah paham ya prosedurnya? Insya Allah sudah, Bu. Ya. Ini masih terlihat kah? Masih. Oh ya, baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku izin bertanya. Ya. Jadi nanti untuk bahan-bahan yang di-list Gimana? untuk bahan-bahan yang di-list di lampiran peminjaman itu apa aja, Bu? Ya, itu tadi yang saya sampaikan, ada LB, ada kalian kan sudah punya prosedurnya dari ditulis kan, ya, kalian isi aja LB ganda, LB tunggal, PCLB, EMB, nutrien agar ya ini semua bahan-bahannya, media isi seperti itu. Terus pewarna yang digunakan, gitu.
Gimana? Sudah cukup jelas? Nggih, Bu. Ada lagi yang lain? Tidak ada ya, kita lanjut. Nah, setelah kita tahu prosedurnya itu 5 hari, sebenarnya ya kita nggak boleh menyakit inkubasi ini ya. Kita hanya apa ya? Kita hanya berusaha agar praktikum tetap berjalan dan bagaimana caranya biar kita tidak membayangkan aja di rumah gitu ya. Ya mungkin karena keterbatasan waktu dan juga ada pandemi ini, jadi akhirnya misalnya yang bisa kami sediakan di laboratorium seperti ini. Jadi mekanisme nanti praktikumnya hari ini kita akan melakukan praktikum virtual. Praktikum virtual itu apa? Nanti saya akan simulasikan cara pembuatan media. Kemudian kita akan praktikum inokulasi, cara inokulasi bakteri, inokulasi kultur dari kultur A ke kultur B. Kalian kan masih belum tahu caranya bagaimana yang ini tadi. Yang kalau ini taruh dari sampel ke sini kan kita tinggal menyetek aja. Tapi dari LB ke BCLB kita melakukan inokulasi. Nah, seterusnya itu kita melakukan inokulasi, yaitu memindah mikroba atau biakan mikroba atau kultur dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk ditumbuhkan dengan harapan ketika dia tumbuh di media baru akan tumbuh dengan ciri tertentu yang bisa kita identifikasi. Itu caranya nanti kita praktikum bersama di virtual ini. Nah, ini yang hari ini kajian kita adalah simulasi dan praktikum sampai pewarnaan gram ya. Pembuatan media ini hanya saya simulasikan untuk inokulasi dan pewarnaan gram nanti kalian belajar, kita praktikumkan bersama-sama. Kemudian untuk praktikumnya 1 hari karena kita menyekip inkubasi 24 jam itu. Jadi dalam satu kelompok ada 8 orang, nanti dibagi 2 orang. 2 orang yang ditunjuk untuk di stase pertama bertugas melakukan inokulasi sampel ke media LB. Nanti per kelompok ya, itu harus menunjuk siapa temannya dibagikan karena ada 4 stase. Jadi siapa aja yang di sini. Ini mahasiswa A, mahasiswa B. Nah ini dia bertugas menginokulasi sampel ke LB. Terus di video. Seperti itu. Nanti laboran atau lab akan menyiapkan sampel dan juga LB ganda dan LB tunggal 6 tabung dan juga alat yang diperlukan. Kalian tinggal datang langsung inokulasi. Tapi prinsipnya kalian tahu kan yang saya jelaskan tadi. Yang pertama kita harus melakukan pembuatan media dan sterilisasi. Kemudian hari pertama kita inokulasi sampel ke media LC untuk uji pendugaan seperti itu. Kemudian setelah selesai inokulasi sampel, ini kan kalian nanti akan praktekkan simulasikan ke inkubator karena ini memang nanti diinkubasi. Terus setelah inkubasi, mahasiswa yang di stase 1 keluar, ganti mahasiswa di stase 2. Karena seolah-olah kita sudah hari kedua. Paham ya maksudnya? Setelah itu, yang di stase kedua, ini akan meneruskan uji lanjut dari LB yang sudah diinkubasi tadi ke BCLB yang 2 set, yang 37 dan 44.
Nah, setelah itu terus dilakukan inokulasi, terus diinkubasi ke inkubator. Nah, sama, kalian tinggal datang, terus tinggal masuk dan inokulasi, terus inkubasi. Kemudian setelah itu datang lagi mahasiswa seolah-olah kita sudah keesokan harinya. Jadi tinggal menginokulasi dari media BDLB yang sudah diinkubasi oleh fase kedua tadi ke EMB dan NAS. Nah, setelah itu ngapain? Ya sudah diinkubasi lagi. Mahasiswa terakhir melakukan apa? Ya tinggal baca EMB dan NAS yang sudah diinokulasi di fase 3 seperti itu. Yang terakhir sudah untuk hari itu sudah selesai fasenya sampai jam 1 ya, sampai pewarnaan gram. Kemudian selesai hari itu, kalian datang lagi hari Jumat. Hari Jumat fungsinya untuk dekontaminasi media. Apa sih dekontaminasi media? Yaitu membunuh mikroba yang telah kita tanam hari kemarin. Kenapa hari Jumat kita jadikan satu dengan kelompok yang lain? Seperti itu. Siapa yang akan melakukan dekontaminasi? Ya mahasiswa nanti kita pilih dengan kriteria spesial. Misalnya nilai pretesnya atau postesnya kurang dari 70 seperti itu. Atau nanti perwakilan. Gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas prosedurnya? Bagaimana? Ada yang ingin dikonfirmasi lagi? Maaf Bu, saya mau tanya. Itu untuk mahasiswa nanti yang datang ke kampus itu apakah semua satu kelompok atau yang di jam-jam tertentu? Jadi misalkan kalau yang pertama tadi kan dari jam 8 sampai jam 9 itu 2A dulu. Habis itu nanti datang lagi gitu apa bagaimana? 2A. Bukannya satu kelompok ini 2A semua. Kelompok 1 2A kan 8 orang. Ini harus hadir 8-nya mulai dari jam 8, tapi masuknya 2 orang. Siapa tahu nanti temenmu ada yang grogi atau kan kita kepentingannya mau video kan, satu orang bisa bantu video atau barangkali karena kendalanya kemarin itu di lab itu ada mahasiswa penelitian jadi nggak bisa masuk banyak. Siapa tahu nanti bisa yang nggak banyak-banyak sih mendampingi yang 2 orang ini yang bertugas gitu. Ya Bu, baik, terima kasih. Ya, ada lagi? Nggak ada ya. Sekarang kita simulasi cara pembuatan media. Semua harus mengikuti.
Ini sudah terlihat? Belum, Bu. Oh, belum. Saya nggak bisa menampilkan PPT saya, jadi pembuatan media itu jadi pertama saya jelaskan cara penghitungannya. Tapi untuk prinsipnya pembuatan media itu meliputi penimbangan. Kalian di kimia kan caranya menimbang sudah tahu. Tapi ada formulasi, ada resepnya dari penimbangan itu. Waduh, kok nggak bisa ini. Ini kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Oh ya. Ya ini saya kebetulan saya masih sempat memoto ini saja. Kemarin sebenarnya mau saya fotokan semua media, cuman kemarin menyiapkan bahan untuk kalian juga, jadi saya belum bisa